Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang properties suatu objek di perangkat Luna AutoCAD. Nah, properties itu adalah segala sesuatu tentang objek tersebut. Jadi bisa menyangkut warnanya, bisa ketebalan garisnya, pokoknya segala sesuatu tentang objek itu. Segala sesuatu tentang objek ini bisa kita atur. Salah satu pengaturannya adalah dengan menggunakan kotak dialog properties. Caranya bagaimana? Sebelum saya tunjukkan langkah-langkah untuk mengaturnya, perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud objek di perangkat Luna AutoCAD ini bukan ini ya, objeknya adalah gambar rumah, bukan. Tetapi objek itu adalah benda-benda yang kita gambar di AutoCAD. Misalnya garis, kemudian hatch atau arsir, kemudian mungkin ada bentuk ini ya, garis lengkung atau arch, kemudian ada rectangle. Nah, semua objek-objek tadi membentuk satu gambar yang dinamakan rumah. Nah, itu bedanya. Jadi, ketika kita mau mengatur properti suatu objek, berarti kita klik objek yang dimaksud itu. Misalnya, saya akan melihat dan mengatur objek ini ya. Di sini ada semacam ornamen pada dinding berupa garis-garis dan rectangle. Rectangle apa garis? Oh, ini ternyata garis. Karena kalau rectangle kita klik, otomatis keempat garis ini akan terpilih. Tapi karena hanya satu, berarti ini garis-garis yang membentuk persegi panjang atau rectangle. Nah, ini saya pilih salah satu garis. Bisa dilihat tanda kotak biru-biru ini menunjukkan bahwa objek ini sudah terpilih. Kemudian klik kanan. Kemudian klik ini, properties. Nah, informasi yang ada pada kotak dialog properties ini adalah segala sesuatu tentang objek garis yang barusan dipilih ini. Misalnya yang pertama, color atau warna. Nah, warna dari objek garis ini itu adalah by layer. By layer itu artinya bahwa warna garis yang baru saja saya pilih itu sama dengan warna layer di mana objek garis itu digambar. Kemudian di sini layer. Layernya adalah layer tampak. Artinya bahwa garis tersebut digambar di dalam layer tampak. Kemudian di bawahnya ada line type atau tipe garis. Tipe garis itu juga by layer. Artinya bahwa tipe garis yang ada di sini miliknya garis yang terpilih ini adalah tipe garis seperti yang diatur pada layer tampak ini. Coba kalau ini saya tutup dulu, kemudian saya lihat ke layer. Klik ini ya, layer properties. Kemudian tadi kan dia masuk ke layer tampak. Nah, sekarang saya cari layer tampaknya mana. Ini kita lihat, ini layer tampak. Nah, warna objek yang masuk ke layer tampak itu semuanya dengan kode 130 atau warna apa ya ini? Cyan ya. Kemudian line type-nya continuous. Line weight-nya 0,13. Berarti nanti kalau kita klik properties-nya objek ini berbunyi by layer itu artinya bahwa sama dengan yang diatur di layer sini. Saya tutup, saya kembali ke properties ini tadi. Nah, kita lihat kan ini by layer. Kemudian line type scale, ini karena tipe garisnya continuous, ini kita ubah berapapun nanti tidak akan kelihatan bedanya ya. Ini akan kelihatan bedanya apabila garis kita berupa titik-titik atau titik garis dan sebagainya. Kemudian di sini ada line weight atau ketebalan garis. Nah, ini juga by layer, artinya tebal garis ini akan sama dengan pengaturan pada layer di mana garis ini digambar. Ini juga by layer. Nah, sekarang misalnya ini saya ubah tidak by layer, karena saya menginginkan khusus
persegi panjang yang ada di sini warnanya berbeda. Ini saya tutup dulu, kemudian saya akan pilih semua persegi panjang yang di tengah, klik kanan, properties. Warnanya akan saya rubah, saya tidak ingin sama dengan di layer. Nah, misalnya saya ubah kuning. Oke. Kemudian line type-nya misalnya saya ubah menjadi ini, garis putus-putus. Nah, bisa dilihat dia menjadi garis putus-putus. Nah, sekarang kalau ini tipe garisnya sudah putus-putus, line type scale-nya kalau kita ubah akan terlihat bedanya. Ini kelihatannya terlalu besar kalau saya ubah menjadi setengah. Coba dilihat seperti apa. Nah, kan terlihat jadi seperti ini. Coba saya deselect all dulu. Nah, masih kurang rapat lagi garis putus-putusnya. Kita bisa ubah lagi. Select, klik kanan, properties. Nah, ini kita ubah misalnya lebih kecil lagi 0,2. Enter. Nah, bisa dilihat jadi seperti ini. Kemudian line weight ini mau saya bikin lebih tebal misalnya. Tadi by layer misalnya saya akan ubah jadi 0,30 misalnya. 0,30. Oke. Kemudian apalagi yang perlu diubah? Nah, biasanya sih di daerah sini aja yang akan kita ubah-ubah untuk menunjukkan perbedaan properties atau segala sesuatu tentang objek itu. Kalau sudah, saya klik tanda silang untuk menutupnya, deselect all. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tetapi ada yang perlu diingat bahwa ketika ini kita atur pada line weight di bawah 0,3, itu biasanya tidak akan terlihat ketebalannya. Kalau ini kan 0,3 terlihat nih. Nih, ini terlihat lebih tebal. Tetapi kalau 0,25 sama 0,20 dia tidak akan terlihat bedanya. Nanti akan terlihat bedanya ketika sudah dicetak. Dicetak, print out-nya nanti akan terlihat ketebalannya berbeda. Nah, demikian tadi sedikit tentang properties objek. Jadi salah satu cara untuk mengatur warnanya, line weight, line type, dan sebagainya itu bisa melalui properties. Bedanya apa kalau kita mengatur dengan layer dan mengaturnya melalui properties? Bedanya kalau kita mengatur melalui properties itu bisa per objek. Masing-masing objek bisa beda-beda. Tetapi kalau melalui properties, misalnya ini ya, melalui properties, misalnya properties untuk dinding. Ini seperti ini ya rinciannya. Warnanya dengan kode 81, line type-nya continuous, line weight-nya 0,15. Nah, semua objek yang digambar di dalam layer dinding ini akan mempunyai spesifikasi atau propertiesnya akan seperti ini semua, persis. Nah, begitu bedanya. Kalau kita ngatur lewat kotak dialog properties itu bisa satu demi satu objek akan berbeda-beda. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa menambahkan penjelasan di video yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.